Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya De Amanda dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemberontakan RSM dan pemberontakan Andi Agis. Simak dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Setelah Indonesia merdeka, sejumlah pemberontakan muncul di daerah. Salah satunya adalah Republik Maluku Selatan (RMS) di Ambon yang diproklamasikan 66 tahun lalu. RMS adalah pemberontakan besar yang pertama kali membuat pemerintah Soekarno pusing tujuh keliling. Pasukannya dianggap lebih tangguh dalam pertempuran ketimbang TNI. Abdul Haris Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) segera mengambil tindakan. Pada 23 April 1950, Jemanuhutu didatangi orang-orang bersenjata. Mereka adalah pendukung ide bekas Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, Chris Soumokil, yang menekan kepala daerah Maluku Selatan itu agar mau mendirikan negara di Ambon. Akhirnya Manuhutu luluh dan membacakan proklamasi Republik Maluku Selatan (RMS) pada 25 April 1950. RMS pun resmi berdiri. Para penjabatnya langsung sadar mereka akan mendapat perlawanan dari TNI. Maka RMS pun memperkuat pasukannya. Bekas sersan tentara Hindia Belanda KNIL diangkat menjadi Panglima Angkatan Perang RMS. Ade dan J. Samson, Thomas Nusi, Spak Chua, dan lainnya, ratusan bekas KNIL dengan dibantu ribuan pemuda bersenjata, tombak, dan panah menjadi kekuatan inti militer RMS ketika itu. Pemberontakan Andi Agis merupakan upaya perlawanan yang dilakukan oleh Andi Agis, yakni seorang mantan perwira KNIL. Kala itu, ia berusaha untuk mempertahankan keberadaan Negara Indonesia Timur (NIT) karena enggan bergabung dengan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberontakan ini terjadi di Ujung Pandang, Makassar pada 5 April 1950, diawali dengan konflik Sulawesi Selatan pada bulan yang sama. Konflik ini terjadi karena adanya ketegangan antara masyarakat yang pro-federal dan yang anti-federal. Sehingga pada 5 April 1950, pemerintah Indonesia mengutus pasukan TNI dari Jawa untuk mengamankan daerah tersebut. Tetapi kedatangan TNI ini dianggap mengancam kelompok masyarakat yang pro-federal. Akhirnya, masyarakat yang pro-federal ini bergabung di bawah komandan Andi Agis dan membentuk pasukan bernama Pasukan Bebas. Tujuan pemberontakan Andi Agis adalah mempertahankan NIT. Dalam aksinya, Andi Agis tidak bergerak sendiri, tetapi dibantu juga oleh Sultan Hamid II dalam pemberontakan APRA dan Belanda. Dalam memberantas pemberontakan ini, pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya dan upaya tersebut tidak dipenuhi oleh Andi Agis. Untuk itu, pemerintah Indonesia pun mengirim pasukan TNI di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Pentempuran pun terjadi pada tanggal 26 April 1950. Dalam waktu singkat, pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh TNI di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Andi Agis pun ditangkap dan diadili di Yogyakarta. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata ataupun tentang penjelasan pemberontakan tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.